Oke lo guys, and welcome back to my channel Kironima. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakama Genitsu Yusa. Nah, di video kali ini kita bakal memasuki chapter 100 sampai 104. Guys, sebelum kita ke light novel, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Oke, untuk chapter 100 judulnya adalah Kisah Dunia Palsu. Jadi ini semacam flashback ya. Dipimpin oleh Raja Iblis, Satan, sang penguasa benua kegelapan, menjajah benua Avalon 3 tahun silam. Dalam kurun waktu 3 tahun, sudah 4 negara jatuh ke tangannya. Umat manusia bingung apa yang mesti dilakukan, dan keberuntungan berpihak manusia. Dewa masih tetap bersama umat manusia. Muncul sebuah ramalan bahwa akan lahir seorang pahlawan. Tak lama berselang, ada seorang gadis muda yang berhasil memukul mundur pasukan Raja Iblis dengan pasukan yang dia pimpin. Dialah sang pahlawan Ruti Lognation, lahir di ibu kota kekaisaran, pemegang perlindungan ilahi pahlawan. Dia berhasil menoreh berbagai prestasi seperti menumpas para pencuri yang sering menimbulkan masalah di ibu kota kekaisaran dan yang lain-lain. Dia juga mendapatkan bukti pahlawan, sebuah warisan dari pahlawan generasi sebelumnya di reruntuhan elf kuno. Kemudian di sini ada party pahlawan dahulu. Ada Ruti dengan level 16, dia perlindungan ilahinya adalah pahlawan. Kemudian ada Ares, bijaksanawan, level 14. Kemudian ada Pangeran Avalonia Kiva, perlindungan ilahinya adalah weapon master atau master senjata, level 14. Kemudian ada High Elf Floris Yarendora dengan berkah perlindungan ilahi pengendali tumbuhan, level 12. Dan petualang Gideon, skill Guide, dan level 32. Aku ingat sekali ikut berpetualang bersama kalian, tapi aku harus menikah dengan Putri Duke Danich, Putri Serena. Sekarang dia sedang bersenang-senang di kota ini dan ikut bergabung dalam suatu party. Awalnya aku sempat berpikir untuk meninggalkan pernikahan tersebut dan ikut bersama kalian, tapi dia itu gadis yang sangat baik, jadi aku ingin melindunginya. Nah, di sini Pangeran si Tifa ini bakal ninggalin party karena harus nikah, guys. Jadi di sekarang nggak nongol, guys. Jadi dulu ya dia ikut party pahlawan. Pangeran Kiva tertawa bahagia. Ruti dan Ares pun ikut tertawa bersamanya. Pangeran Kiva adalah orang yang murah senyum. Ares sangat menyayangkan akan berpetualang tanpa Pangeran Kiva. Kalau ada dia, mungkin party akan lebih meriah. Nah, di kisah dunia palsu ini, Ruti menyerahkan diri sepenuhnya pada perlindungan ilahi pahlawan dan akan bergerak sesuai kehendak perlindungan ilahi pahlawannya, guys. Alasan kenapa Ruti begitu ceria sebab orang akan senang melihat tingkah lakunya. Pangeran Kiva adalah pangeran yang ikut terjun membantu Ruti dan lainnya di dunia, yang mana saat itu Gideon tidak menjadi seorang ksatria. Dalam kisah utama sendiri, Gideon merupakan ksatria, jadi peran pangeran tidak begitu dibutuhkan, dan begitu pula bahwa Tuan Putri Serena tidak diculik. Begitu juga untuk Yarendora, Gideon tidak mati sehingga ia tetap menjalankan bisnis tokonya dan hidup bersama Lid. Oke, jadi itu semacam flashback dulu ya, partinya Hero Party. Oke, next kita masuk chapter 101, judulnya adalah Ruti dan Tise senang karena tunas kecil. Ruti bangun pagi seperti biasanya. Entah Ruti tidur terlalu malam atau tidur sebelum jam tidur, dia pasti akan bangun di pagi hari. Ruti bisa tidur juga hari ini. Ruti begitu senang akhirnya bisa tidur di malam hari seperti orang pada umumnya dan bisa melihat matahari terbit lewat jendela kamar. Bagi Ruti, yang mana tahan daya tubuhnya sudah diperkuat oleh perlindungan ilahi, baru mengetahui fakta bahwa keterampilan seseorang akan tumpul jika tidak terlatih dengan baik. Melakukan pemanasan ini pun menjadi pengalaman baru untuknya. Meskipun dia melakukan pemanasan,
Tak ada setitik air keringat yang membasahi tubuhnya. Tapi bisa dilihat kalau pipinya agak merona karena hal yang ingin dirinya lakukan selanjutnya yaitu pergi sarapan ke rumah Red atau Oni-chan. Sebelum pergi berpetualang, Ruti pasti akan pergi ke rumah Red untuk mengambil pedang sekaligus sarapan. Begitulah rutinitasnya, Red dan Tise pun memakluminya. Hari ini pusat kota Sultan agak ramai. Banyak orang berkumpul di sekitar sumur dan ganggang melihat sebuah gosip yang sedang ramai dibicarakan. Aku rasa ini berhubungan dengan kapal perang yang kemarin, gumam Tise. Kapal perang Veronia yang mereka lihat waktu memancing. Mustahil bagi kapal tersebut untuk berlayar ke arah timur. Jadi tujuan lain kapal itu adalah di sini, di kota Sultan. Nah, buat kalian yang belum lihat part sebelumnya bisa cek aja videonya di playlist, oke? Lalu apa tujuan mereka datang kemari? Apa mungkin ini berkaitan dengan rencana pembunuhan mantan wali kota Mistem? Atau aku terlalu banyak berprasangka? Gumam Tise. Entahlah tujuan kapal tersebut apa, nanti kita lihat apa ya. Seusai sarapan, mereka kemudian akan pergi ke ladang yang terletak di distrik utara. Mereka pergi ke ladang untuk melihat bagaimana keadaan tanaman herbal. Ladang tanaman herbal milik Ruti juga mempunyai lumbung dan 2 rumah kaca. Ruti dan Tise segera mengarahkan pandangan mereka ke sumber suara. Ada staf kulit petualang Meguria sambil menyeka keringat. Rurusan, aku mempunyai sebuah quest untukmu, ucap Meguria. Ruti membersihkan wajahnya dengan handuk yang kotor dengan tanah, lalu pergi menemui Meguria. Wah, ada apa nih? Oke, kita masuk chapter 102. Judulnya adalah Staf Guild Petualang Mengandalkan Petualang Rank Base Ruti. Ada apa, Meguria-san? Tanya Ruti pada staf guild petualang. Meguria yang terlihat pucat. Pangeran Veronia, Sarius, bersama rombongan kapal perangnya datang ke Sultan. Oh, itu. Meguria terkejut melihat Ruti yang begitu tenang menjawab pertanyaan dari Meguria. Cuma balas, oh itu, anjir. Meguria menjawab sebisanya, sebab negara Veronia berdasarkan geografi merupakan negara yang jauh dari Sultan. Jadi informasi mengenai negara tersebut sangat minim. Lagi pula informasi tersebut juga tidak begitu penting bagi Sultan yang letaknya jauh di ujung perbatasan. Dan di sini Ruti bertanya, lalu apa yang diinginkan oleh pangeran tersebut? Pangeran menginginkan penyerahan Sultan, desa-desa kecil lain sekaligus catatan gereja. Catatan gereja adalah catatan yang memuat tentang kelahiran, kematian, perkawinan, dan perpindahan penduduk sekaligus pelindungan ilahi penduduk. Catatan tersebut disimpan oleh gereja suci. Biasanya catatan tersebut dipergunakan untuk menarik pajak. Apa yang diinginkan Pangeran Veronia dari catatan itu? Gumam Ruti. Dia ingin mencari seseorang. Seseorang siapa? Siapa nih ya guys? Soal itu, Pangeran bilang kalau tidak perlu memberitahukannya dan lantas bercakap serahkan saja catatan gerejanya. Alis Ruti sedikit terangkat. Oh, begitu. Ia menyuruh Sultan untuk tidak terlalu ikut campur ya. Jadi apa yang akan terjadi jika kita menolaknya? Pangeran tidak akan melakukan tindakan apa-apa, tapi Pangeran akan terus menetap di pelabuhan Sultan sampai ia menemukan orang yang dirinya cari. Mereka juga berkata akan memasok persediaan sendiri jika kita tak perlu memberikan bantuan. Waduh, jadi dia bisa masuk persediaan sendiri guys. Jadi nggak perlu bantuan anjir. Sultan cuma punya 3 kapal perang, itu pun kecil. Kapal kecil itu adalah kapal karavel yang mampu menampung 20 orang. Kemampuan tempur sangat jauh dibanding dengan kapal perang milik Veronia. Seandainya Sultan mampu mengalahkan kapal perang tersebut, kekuatan antara negara Veronia melawan Republik Sultan sangatlah berbanding terbalik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Sultan terpaksa harus menyanggupi permintaan pangeran. Naik ke kapal perang Veronia dan menenggelamkannya. Begitulah apa yang ada di benak pahlawan Ruti.
Apa yang Meguri-san butuhkan dariku? Tanya Ruti pada Meguria terkait keinginan kulit petualang. Pertama, kami mengharapkan Rurusan ikut serta menghadiri rapat para pemimpin Sultan. Rurusan adalah petualang terkuat di Sultan sekarang, sehingga jikalau nanti pecah perang, maka Sultan akan meminta bantuan Rurusan. Kami mengharapkan Rurusan untuk datang dan agar bisa mengetahui bagaimana pendapat Rurusan sendiri. Baiklah. Nah, jadi di sini sudah ditetapkan kalau Ruti bakal mengikuti rapat yang dimana nantinya tentu bakal membahas terkait rencana kedepannya mengenai adanya kapal perang Veronia tersebut. Oke, kita masuki chapter 103. Ruti mengikuti pertemuan Sultan. Nah, ini pertemuannya, guys. Wali Kota Sultan Tonedo, Jenderal William, Kapten Jagamon, Ketua dan Eksekutif Guild Petualang Harold dan Garadin, Uskup Gereja Suci Xian, dan para ketua guild lain berkumpul di sana. Permisi, Ruti dan Tise masuk mengikuti arahan Meguria. Di antara para tamu yang hadir, salah satunya mengerutkan keningnya melihat Ruti dan Tise yang mana masih mengenakan pakaian bertani. Jenderal William belak-belakan memasang wajah hina ke arah Ruti dan Tise. Ruti menghiraukannya dan duduk di kursi yang telah disediakan. Wah, jadi Ruti dan Tise kerabat masih pakai baju tani tadi, guys. Sekarang kami sedang mendiskusikan tindakan apa yang harus kita ambil untuk menanggapi permintaan dari pangeran. Kemudian hasilnya? Tanya Ruti. Masih belum. Mereka tidak memiliki tujuan untuk melakukan perbuatan di luar batas terhadap gereja. Mereka hanya ingin menemukan orang yang mereka cari, menciptakan relasi antar negara. Kurasa itu bukanlah suatu yang buruk. Wali kota. Eksekutif Guild Petualang Garadin mengantarai ucapan wali kota, meminta catatan gereja tanpa memberitahu alasannya senak jidat apanya yang tidak melakukan hal di luar batas. Itu pantas disebut bajingan, yaitu seakan memandang kita sebelah mata. Orang yang hadir terperangah atas kalimat yang terlontar dari mulut Garadin. Garadin, apakah harga diri bisa melindungi negara? Betul. Aku sebagai jenderal pasukan Sultan, melawan Veronia itu seperti langkah sebuah pepaya. Menghancurkan satu kapal pun tak kuat, apalagi ditambah bala bantuan musuh. Bagai menegakkan benang basah, lebih baik kusarankan untuk menyerah tanpa ada pertumpahan darah. Tapi, menyerahkan catatan gereja sesuatu yang tidak pernah terjadi. Gereja tidak bisa mentolerinya. Kita mesti memberitahu Pastor Clemens yang berada di benteng besar bijaksanawan yang terletak di dinding terakhir tanah suci, lantas menuntut Veronia. Apapun yang kalian katakan, walau itu kerajaan Veronia sekalipun, gereja suci tak akan menyerahkan catatan gereja. Ruti mengangguk selepas mendengarkannya. Konflik yang begitu simpel. Kurang lebih begitulah situasi saat ini. Aku sudah paham situasinya. Aku ingin mengusulkan sesuatu, ucap Ruti. Oh, Rurukun. Ruruchan. Sebagai petualang ring B, aku ingin mendengar usulanmu. Kau tidak usah perlu khawatir dengan guild petualang. Aku 100% akan menjamin posisimu di guild. Pertama, kita kekurangan informasi. Tujuannya, siapa yang pangeran itu cari, kenapa pangeran itu menyembunyikan motifnya, kita tidak mengetahui apapun. Kalau dia mencari seseorang yang hanya bermodalkan informasi tanggal perpindahan, maka ia tidak perlu repot-repot meminta catatan gereja. Ia bisa saja tinggal meminta catatan milik pemerintah. Itu bakal lebih gampang daripada harus menjadi musuh gereja. Di sini kita bisa tahu apa yang mereka ketahui, bahwa mereka hanya tahu tanggal perpindahan orang yang mereka cari. Jadi tinggal satu poin tersisa benar. Itu adalah perlindungan ilahi. Tetapi bukankah mencari seseorang berdasarkan perlindungan ilahi itu merupakan hal yang sulit, kan? Perlindungan ilahi itu ada banyak. Bahkan ada beberapa orang memiliki perlindungan ilahi yang sama, dan bahkan juga ada beberapa yang tidak memberitahukan perlindungan ilahinya pada gereja. Ruti mengangguk setuju dengan perkataan Jenderal William. Karena itulah ada kemungkinan kita bisa mengetahui lebih dahulu mengenai orang tersebut. Mungkin orang tersebut memegang perlindungan ilahi yang langka, seperti Algojo, petarung bebas, pendekar suci, Archmage, ataupun Hierophant.
Mereka pasti mencari orang yang memegang perlindungan ilahi kuat dan langka. Itu benar. Aku akan menemui Pangeran Sirius dan mengais informasi sedikit demi sedikit. Selain itu, aku ragu kalau tindakan Pangeran Sirius adalah keinginan dari kerajaan Veronia sendiri. Ragu? Kerajaan Veronia adalah kerajaan yang terasingkan di benua Avalon. Kenetralan yang diterapkan kerajaan terhadap pasukan Raja Iblis mengakibatkan banyak bangsawan dan rakyat merasa tidak nyaman. Karena hal tersebutlah membuat mereka terasingkan dari benua Avalon. Apabila mereka menjadikan gereja musuh, pasti akan menimbulkan kerusuhan berskala besar. Aku berpendapat bahwa mereka tidak akan sampai mengambil resiko sebesar itu. Selain itu, mereka juga tidak mengirimkan surat resmi. Nah, setelah Ruti mengatakannya, wali kota Tornado, Jenderal William, dan para ketua guild mendengarkan perkataan Ruti dengan seksama dan akhirnya menyadari sesuatu. Ruti adalah seorang pemudi dengan perkataannya yang sederhana, tapi setiap kalimat yang dia lontarkan adalah pengalamannya dalam melawan pasukan Raja Iblis. Para hadirin tidak tahu identitas asli Ruti, tapi setiap apa yang ia lontarkan merasa dapat dipercaya. Aku akan segera menyelidikinya dan melaporkannya 10 hari kemudian. Wali kota akan mengulur waktu dengan berperan bahwa Anda sedang mencoba meyakinkan gereja. Uskup Xian aku akan mengirimkan daftar pertanyaan yang aku ingin dengar dari gereja. Kapten penjaga Moon, waspadalah pada setiap desas-desus aneh yang beredar di kalangan warga. Jenderal William, lakukanlah latihan evakuasi penduduk karena kita tidak tahu kapan Pangeran Sirius akan menyerang. Dipahami. Kami pasti bisa melakukannya, serahkan saja pada kami. Pertemuan yang sebelumnya tidak menghasilkan apapun, kini berkat kata-kata Ruti bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Sekarang mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Oke, nice, Ruti. Itu rapatnya. Sekarang kita masuk chapter 104, bantuan kecil. Setelah rapat, Ruti dan Tise kembali untuk mengisi energi. Oni-chan, menurutmu apakah ini ada hubungannya dengan insiden percobaan pembunuhan terhadap Mistem? Entahlah, tapi setauku kalau Mistem sih itu pindah ke Sultan 40 atau 50 tahun silam. Rumahnya di mana? Aku tidak tahu. Dia tidak menceritakan masa lalunya sebelum Albert tinggal di Sultan. Mistem sih adalah pahlawan Sultan, cuma itulah orang yang ku ketahui. Apakah dia masih tinggal di Sultan? Gak tahu juga. Mistem sih tinggal sendirian sejak dia pensiun. Dia mulai tinggal di luar Sultan. Warga sini pun tidak tahu banyak tentang lokasi tempat tinggal si Mistem ini. Lid, kamu seharusnya tuh istirahat saja di rumah. Gak mau, kalau gak ada kamu aku akan sendirian. Dan itu membosankan. Kan bisa baca buku atau menyibukkan diri dengan hal lain. Aku dengar kalau ada buku yang baru dan itu populer akhir-akhir ini. Aku malah lebih suka membaca buku sambil tiduran di perut Red. Balas Led. Waduh. Kami berdiri di depan pintu masuk Mansion Moon dan mengetuk pintu menggunakan genggang yang terpasang di pintu. Nah, jadi ini tujuannya Led sama Red bakal ke rumah penjaga Moon ya. Dan ingin bertemu Ademi juga. Permisi, ini aku Red dari toko obat Red dan Led. Aku mendengar langkah kaki, pintunya terbuka. Seorang maid tua gemuk muncul di hadapan kami. Maafkan saya Red-san, Tuan belum pulang. Ia masih bertugas. Begitulah, Tuan belum pulang dari kemarin. Ini aneh. Moon adalah pria yang sayang pada istri dan anaknya. Tapi kenapa ia belum pulang? Red-san, selama merenung, ia tiba-tiba terpanggil oleh seorang dari atas. Menengok ke atas, lihat ada Ademi di sana, menyorongkan tubuhnya di jendela sambil mengambaikan tangannya. Ademi, gimana kabarmu? Tanya Red. Aku baik-baik saja, tapi aku masih kesulitan dalam mengendalikan perlindungan ilahi. Dan akhirnya Red pun disuruh masuk dan mampir ngobrol dengan Ademi. Aku tidak lagi melihat perasaan trauma dari Ademi akibat insiden dulu. Sekarang ia adalah bocah yang sangat ceria, kelihatannya ia sudah mampu mengendalikan dorongan perlindungan ilahinya. Aku senang, ia baik-baik saja. Nah oke, jadi seperti itu untuk light novel chapter 100 sampai 104. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.